Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik dan selamat datang di channel gue. Di video kali ini kita bakal sama-sama ngebahas tentang rekomendasi buku kuliah. Jadi langsung aja ke videonya. Rekomendasi pertama gue adalah rekomendasi buku tentang skripsian. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini beli buku, itu usahain bukunya berkaitan sama skripsi kalian. Misalkan skripsi kalian nih ngebahas tentang sholat nih. Nah, kalian kumpulin tuh buku-buku tentang sholat, karya imam siapa aja, penulisnya siapa aja tuh kumpulin. Itu nanti bisa nih buat literasi kalian untuk mengerjakan skripsi supaya lebih mudah. Yang kedua itu rekomendasi buku kuliah tentang pelajaran yang sedang diajarkan. Jadi kalau misalkan kalian di semester 1, semester 3 sekarang ini ya, kalian lagi belajar nih tentang qiraat, tentang fikih, tentang siroh. Nah, kalian kumpulin tuh buku-buku tentang siroh, tentang qiraat, tentang fikih. Banyak itu, apalagi qiraat ada 7 macam qiraat. Habis itu fikih ada 4 mazhab. Habis itu siroh itu ada banyak dari penulis-penulisnya. Itu siroh itu beda-beda teman-teman. Kalau misalkan penulisnya beda-beda juga, itu juga bisa memperkaya sejarah kalian dan cara pandang kalian terhadap sejarah itu. Yang ketiga, rekomendasi buku kuliah yang kamu suka. Rekomendasi buku kuliah yang kamu suka ini kayak mengajarkan kamu nih tentang bagaimana sih menikmati baca buku gitu. Kayak kalian ini membangun dulu feeling kalian ke buku itu gimana. Itu bisa kalian baca mulai dari novel atau buku-buku bisnis. Misalkan kalian lagi ngebangun bisnis nih. Karena sekarang kan lagi medianya online semua nih, kayak jualan online, kuliah online, dan online aja gitu semuanya. Nah, kalau kalian ngelihat peluang bisnis di online dan kalian mau belajar bisnis, itu kalian juga bisa beli buku bisnis online gitu. Kayak kalian intinya tuh ngebangun mood kalian untuk baca buku dulu gitu loh. Karena kalau dari gua pribadi, ngebaca buku tuh harus dengan mood gua. Misalkan mood gua nih sekarang lagi ngebaca buku tentang novel, gue baca novel dulu, gue baca dulu tentang bisnis gitu. Jadi ya sesuai dulu dengan mood kalian, baru kalian nanti arah ke pelajaran kayak gitu. Yang keempat, rekomendasi buku Islami bestseller. Ini banyak banget sih, tapi kalau misalkan gue boleh saran ya, coba kalian nonton YouTube lagi nih tentang ustadz yang menyarankan kalian beli buku Islami. Nah, biasanya kalau misalkan ustadz udah nyaranin beli buku A, biasanya buku A ini bagus atau enggak ada pesan yang terkandung di dalamnya. Dan kebanyakan buku-buku bestseller itu yaitu buku-buku yang direkomendasi sama ustadz itu. Banyak sih, ada buku-buku biasanya tentang pernikahan, buku-buku tentang siroh, apa ya, perang-perang gitu. Nah, itu biasanya itu. Atau kalian bisa juga ngecek di Google tentang buku bestseller tahun 2021 kayak gitu. Yang kelima, rekomendasi buku kuliah yang lagi tren. Kayak misalkan nih, kalian ingat gak sih beberapa bulan yang lalu ada buku filosofi teras, habis itu ada buku bersikap bodoh amat. Nah, itu buku-buku yang bisa kalian baca juga gitu. Kayak kalian nih nggak ketinggalan nih sama zaman nih. Dorong udah sampai mana sih baca bukunya kayak gitu. Nah, biasanya juga buku-buku yang lagi tren ini buku-buku yang bagus teman-teman. Kayak buku-buku yang nggak kaleng-kaleng gitulah, yang kayak emang rekomendasinya bagus gitu. Yang keenam, rekomendasi buku kuliah yang rekomendasi dosen. Ngerti nggak sih, biasanya kalau gue dulu nih ya, waktu pas kuliah offline, sekarang juga sih masih daring ini, masih ada juga sih dosen-dosen yang menyarankan beli buku. Nah, kalau misalkan kalian dapat dosen yang istilahnya itu sering baca buku, biasanya itu direkomendasiin buat beli buku yang apa dia baca gitu loh. Ini bagus sih, bagus karena biasanya apa yang dia baca itu mempengaruhi apa yang dia ajarkan ke kita. Ya nggak sih? Apa yang ada di otak dia pasti yang dia sampein gitu kan. Kayak misalkan nih, dia ngerti banget nih tentang filsafat, kayak gue suka banget filsafat nih. Nah, pasti penjelasan dia nggak jauh-jauh dari logikanya filsafat, entah itu Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, atau siapapun itu yang dia suka, pasti
penjelasannya nggak jauh-jauh dari situ, dan itu yang paling gue sarankan selain buku buat skripsian. Yang pertama pokoknya buku buat skripsian, buku dari dosen, habis itu buku yang diajarkan, baru buku yang kalian suka gitu. Selebihnya itu hanya variasi lah, kelebihan doang gitu, atau enggak ya pelengkap gitulah buat bahan bacaan kalian, literasi kalian kayak gitu. Atau enggak gini, tambahan nih buat kalian yang ikut organisasi, coba minta dari teman kalian, ada nggak sih buku-buku yang lagi hits atau nggak buku yang keren buat kalian baca. Dan itu juga kalian nggak mungkin kayak beli gitu kan, pasti kalian minjem dari dia kan, apa nggak dari organisasi itu. Waktu pas gue zaman organisasi itu kayak gitu juga pastinya, dan rata-rata itu nggak dipinjemin sih kalau buat gue pulang, pasti di organisasi itu aja bacanya. Tapi ya enak sih, gratis dan dapat ilmu gitu kan. Nah itu tadi rekomendasi buku dari gua. Jadi saran gua kalau kalian beli buku itu jangan asal beli buku, coba dicek dulu siapa penulisnya, googling dulu Denny siapa, ilmunya gimana, alirannya apa kayak gitu. Karena jangan sampai kalian tertipu kayak gitu. Nanti juga kalian di semester 5 itu bakal ketemu sama mata kuliah orientalis. Nah, orientalis ini orang yang mempelajari Islam tapi untuk menghancurkan Islam gitu. Nah itu kenapa alasannya kalian harus beli buku, nggak asal beli buku. Takutnya kalian malah berpikiran kacau kayak gitu kan. Itu yang gua nggak mau dari kalian semua yang nonton video gua. Oke. Tapi nih kita sebagai mahasiswa ini kan duitnya nggak banyak-banyak banget nih ya. Kayak mau makan aja pas-pasan gitu kan. Gua abis video ini, gue pengen buat video gimana sih kalian bisa baca buku itu gratis atau mudah gitu baca bukunya tanpa harus ngeluarin duit banyak, dan pokoknya memperkaya bacaan kalian lah gitu. Yang dimana rekomendasi ini banyak nih dosen gue kayak gitu. Jadi jangan lupa di komen, like, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video gue berikutnya. Dan buat kalian semua nih yang pengen nanya aja. Gue punya media sosial kayak Facebook, IG, habis itu bisa juga WA. Kalau misalnya kalian gak mau ribet, kalian juga bisa nih ngetik di kolom komentar video ini. Nanti gue bakal bales. Dan kalau misalkan nanti gue kira pembahasannya menarik, itu bakal gue buatin video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.